Mulai. Assalamualaikum Pak Oyon. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi kali ini wawancara dengan Bapak. Ya. Yang pertama terkait PBD, Perencanaan Berbasis Data, RKS dan IRD. Yang pertama itu, apakah sekolah Bapak memiliki dokumen RKT, Rencana Kerja Tahunan, yang berlaku untuk tahun 2026? Ya Pak, alhamdulillah untuk sekolah kami memiliki RKT tahun 2006 yang telah ditetapkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan program sekolah selama 1 tahun ke depan. Dokumen ini Pak memuat tujuan, sasaran, program prioritas, indikator, keterbiasaan, jadwal kegiatan, serta pertanggungjawaban sekolah. Sehingga Pak, setiap program yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas dan dapat dipantau tingkat ketercapaiannya. Itu berkenaan dengan RKT. Terkait RKT Pak yang Bapak susun di tahun 2026 ini, apa sih menjadi dasar dalam penyusunan RKT ini di sekolah Bapak? Oh iya Pak, berkenaan dengan apa yang ditanya oleh Bapak berdasar penyusunan RKT. Penyusunan RKT ini Pak dilakukan berdasarkan hasil analisis rapot pendidikan, di mana sebagai sumber data utama yang kemudian diperkuat dengan data pendukung lainnya seperti hasil AMDK, evaluasi program sebelumnya, supervisi akademik, capaian pembelajaran seperti peserta didik, hasil refleksi guru, serta kondisi sarana prasarana sekolah. Adapun melalui penggunaan berbagai sumber data tersebut, maka Pak, sekolah dapat menentukan prioritas yang benar-benar sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan. Terkait analisis rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan RKT di sekolah Bapak, pastinya ada yang harus diterapkan, yaitu adalah IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Bagaimana sih dalam bentuk implementasinya di sekolah Bapak dalam penyusunan program? Di sekolah saya Pak, terutama ini tahapan awalnya adalah tahapan identifikasi, dilakukan dengan mengkaji berbagai indikator-indikator rapor pendidikan dan data sekolah lainnya. Dan untuk menemukan area yang masih perlu ditingkatkan, setelah itu dilakukan refleksi bersama guru Pak dan tenaga kependidikan, menemukan akar penyebab permasalahan. Dan berdasarkan hasil refleksi tersebut, sekolah menyusun berbagai program perbaikan dalam tahap benahi, perencanaan, selanjutnya pada tahap benahi implementasi. Kemudian sekolah menyiapkan strategi pelaksanaan, pemantauan, serta tindak lanjut agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Analisis atau hasil rapor pendidikan di tahun berikutnya itu bisa menjadi acuan Bapak dalam penyusunan program sekolah Ya Pak. Siapa saja sih yang terlibat di sekolah Bapak dalam penyusunan program sekolah Pak? Penyusunan program dilakukan secara partisipasi Pak, dengan melibatkan seluruh guru, tenaga pendidikan, tim pengembang sekolah, bahkan komite sekolah, serta memperhatikan masukan dari atasan, yaitu pengawas sekolah. Pelibatan berbagai pihak ini sangat penting karena setiap unsur memiliki informasi, pengalaman yang dapat membantu sekolah menyusun program yang lebih tepat, sasaran, dan memperoleh dukungan yang lebih luas dalam pelaksanaannya. Program yang sudah dilaksanakan tadi berdasarkan analisis data rapor pendidikan tentunya harus sesuai dengan kurikulum yang Bapak buat. Apa sih keterkaitan antara kurikulum dengan
perencanaan program sekolah, Pak? Keterkaitan perencanaan program sekolah, yaitu contohnya kurikulum sekolah kan ini memuat kalender akademik yang menjadi dasar dalam pengaturan seluruh kegiatan. Selama 1 tahun pelajaran, program yang terdapat dalam RKT disusun dengan memperhatikan kalender akademik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dengan proses pembelajaran. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan program sekolah dan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan peserta didik. Kalau dalam penyusunan program pastinya harus tertuang dalam RKT. Ya. Kalau ada RKT pasti ada RKAS. Apa hubungannya sih Pak menurut Pak Oyon RKT dan RKAS? Menurut saya ini hubungan antara RKT dan RKAS. RKT ini menjadi dasar Pak dalam penyusunan RKAS. Setiap program yang lebih ditetapkan dalam RKT kemudian seluruhnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan komponen anggaran pada RKAS. Dengan cara tersebut, pengalokasian sumber daya sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ya. Jadi program yang disusun di dalam RKT tentunya Bapak memiliki beberapa prioritas Ya. yang menjadi fokus peningkatan program Bapak. Apa sih yang lebih fokusnya di sekolah Bapak terhadap penyusunan program ini? Ya, dalam skala prioritas Pak, sekolah menetapkan 3 kelompok program prioritas. Pertama adalah program peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kurikulum. Kedua, program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional. Kemudian yang ketiga adalah program pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Program tersebut menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Berbicara tentang program hasil yang dicapai di tahun 2025, tentunya Bapak itu pasti punya prioritas perbaikan di tahun 2026. Apa sih yang paling menonjol menurut Bapak perbaikan yang akan dilakukan di sekolah Bapak? Program yang paling menonjol pada tahun 2025 sekolah sebenarnya sudah mulai mengembangkan rapot pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan Pak. Namun analisis data-data pelibatan pemangku kebijakan itu kemudian kami refleksikan dalam kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lancar pelaksanaan penyusunan RKT di dalam perencanaan berbasis data di sekolah Bapak. Selanjutnya kita ke tema evaluasi dan refleksi kinerja sekolah Bapak. Apakah sekolah menurut Bapak melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja sekolah di selama 1 tahun ini Pak? Ya, betul Pak, apa yang dikatakan Bapak ya. Jadi sekolah melaksanakan evaluasi dan refleksi secara berkala sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program sekolah, capaian pembelajaran, serta kinerja guru dan tenaga kependidikan untuk mengetahui tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi tentunya diharapkan memperoleh hasil yang maksimal. Harus ada keterlibatan beberapa komponen. Siapa saja sih Pak yang dilibatkan dalam kegiatan evaluasi yang Bapak lakukan? Yang dilibatkan dalam evaluasi pendidikan ini yang utama adalah seperti guru, tenaga
pendidikan, kemudian pemangku kepentingan atau pengembang sekolah dan pihak lain yang relevan sesuai kebutuhan, Pak. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, program, hambatan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Hal ini guna mencapai mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Evaluasi kan dilakukan tentunya dengan tujuan bisa untuk perbaikan Ya, Pak. sekolah. Bagaimana sih di sekolah Bapak cara mengumpulkan data untuk mendukung proses yang evaluasi Bapak lakukan? Cara mengumpulkan data, ya, contohnya data dikumpulkan secara sistematis, Pak. Di mana selama 1 tahun pelajaran berlangsung melalui berbagai dokumen seperti hasil asesmen peserta didik, supervisi akademik, laporan kegiatan, refleksi guru, dan kehadiran serta laporan kinerja masing-masing program. Hal ini menjadi data tersebut kemudian dianalisis sebagai bahan evaluasi bersama. Ngobrol berbicara tentang data, Ya. biasanya secara umum itu ada data internal dan eksternal. Terkait dengan evaluasi yang Bapak lakukan, apa saja sih sumber data internal yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini, Pak? Ya, sumber data yang internal meliputi asesmen kelas, refleksi pembelajaran guru, hasil supervisi, laporan kegiatan sekolah, serta berbagai dokumen pelaksanaan program yang dimiliki sekolah. Data tersebut memberikan gambaran langsung, Pak, mengenai kondisi dan capaian sekolah, Pak. Kalau yang internalnya, eksternalnya, sekolah memanfaatkan rapor pendidikan, rekomendasi pengawas sekolah, kebijakan dinas pendidikan, serta masukan dari komite sekolah yang sebagai sumber data eksternal yang membantu sekolah melihat kondisi secara lebih luas dan objektif. evaluasi kan memang membutuhkan beberapa pelibatan dari Ya. beberapa komponen yang ada di sekolah. Bagaimana sih pelibatan komite sekolah dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah? Untuk meningkatkan mutu pendidikan, jadi sekolah, Pak, kemudian membuat MOU dengan komite sekolah, kemudian komite sekolah dilibatkan dalam forum evaluasi tertentu dan diberikan informasi mengenai pelaksanaan program sekolah. Komite kemudian memberikan masukan dan rekomendasi yang mewakili perspektif orang tua serta masyarakat sehingga sekolah memperoleh umpan balik yang lebih komprehensif. Evaluasi yang Pak Oyon lakukan tentunya berharap ada hasil Ya. yang maksimal. Dan apakah hasil evaluasi ini yang Bapak lakukan bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah Bapak? Ya, Pak, hasil evaluasi dari refleksi menjadi salah satu dasar dalam penyusunan tindak lanjut kinerja, pengembangan kompetensi, serta pengolahan kinerja guru dan tenaga kependidikan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Pak, hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja warga sekolah. Terima kasih, sukses selalu untuk Terima kasih, sekolah Pak. Bapak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan program perbaikan yang prioritas Bapak ke depan bisa lebih baik untuk pendidikan di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih.